Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya hadir kembali di sini Bang Karni dan kawan-kawan. Pertanyaan mampukah? Saya selalu optimis. Optimisme saya itu kenapa? Kebetulan 2009 saya berkenalan langsung dengan Pak Prabowo dalam konteks dia menyelenggarakan lomba menulis dan saya kebetulan menang. Kala itu manajer polonya almarhum Boyko Ambostiawan. Dan di jelang 2014 beliau mengadvokasi Wilfrida yang harusnya hukuman mati di Kelantan, Malaysia, menjadi tidak jadi hukuman mati. Dan saya juga hadir di sana tapi sudah mendukung Pak Jokowi. Dan tidak banyak kawan-kawan publik yang memahami kalau Pak Prabowo itu mengikuti terus perkembangan karena diciptakan Wilfrida itu sakit. Diciptakan dalam tanda kutip sehingga tidak dihukum mati. Tapi dia tetap di penjara. Dan kemudian saya ingat betul saya sempat dengan Bung Jumhur, kala itu BNPT, kami ke kampungnya Wilfrida, tentu tidak dengan Pak PS, mengabari keluarga. Setelah itu ikuti terus sampai Wilfrida pulang dan diserahkan kepada keluarga. Jadi saya mengamati juga dari media seberapa komit Pak PS terhadap pemberantasan korupsi. Kita lihat latar, dia jenderal, dunianya selesai. Sangat yakin saya. Menjadi persoalan begini, dalam sebuah lembaga atau institusi, kita lihat DKI Jakarta aja. Perhatian media selama reformasi ini kan seakan-akan gubernur, wagub, itulah dewanya. Iya kan? Sehingga wali kota, terlebih lurah, itu santai. Tidak ada yang mengamati jam kerja lurah. Sangat santai. Sangat enak. Fasilitas, gaji, dan lain-lain. Tapi seakan-akan tumpukan harapan pada gubernur. Nah, analogi yang sama kelihatannya demikian. Seakan-akan presiden itu segalanya. Sama dengan harapan saya kepada seorang Pak Jokowi, saya rumuskan kejokowian itu 3 kata, memuliakan, ketulusan, keinsanan. Dan itu saya declare juga punah medio Februari 2015, sejagat Indonesia membuli saya, Iwan Piliang nggak dapat jabatan. Iya kan? Terus yang namanya mengkritisi itu harusnya kebijakan gitu. Sehingga di tengah dan di akhir itu tinggal infak pujian. Ya kan? Nah, soal korupsi. Pada kasus migas misalnya. Kami ini lucu nih, ini perjalanan panjang dengan seiring dengan ILC. Kasus Zatapi. Jadi Pertamina ini memang memain-mainkan akal-akalan judul-judulan. Gitu. Ada lagunya ya. Nah, ada nggak nama di dunia Zatapi? Itu ditulis Tempo 2004. Nggak ada. Sekarang saya tanya, ada nggak judul penjualan produk jadi di dunia premium, Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamax, Deadslide dan segala macam? Ada? Saya rasa cuma ada di negeri yang bernama Republik Indonesia. Dunia mengenal RON 90, 95, 98. Iya kan? Kenapa terjadi judul-judulan? Ya. Pertral udah kita bahas ketika saya hadir di sini tahun 2014, saya katakan ini kalau orang Minang bilang ibarat baganti barua jociga. Still monyet, still monkey. Itu juga barangnya gitu. Sudah dijelaskan rinci oleh Pak Said Didu. Iya kan? Nah, jadi harapan kepada satu figur tertinggi tentu harus kita gantungkan selangit. Pelaksanaan tadi, berkata macam-macam, undang-undang perampasan aset belum ada, instrumen hukumnya ada. Sampai Pak PS mengatakan, itu yang timah kenapa tidak 50 tahun, kalau saya nggak salah. Iya kan? Itu timah, kami punya safe bubble misalnya, ini tambahan data. Kami verifikasi sejak 2005 sampai 2004, kerugian Indonesia 13.000 triliun.
Yang mengemuka 317 itu kata pengamat lingkungan, Bang. Real mineral, lebih dari 13.000, saya di lapangan. Bangka itu udah kampung kedua kami. Gitu. Di mana menghitungnya? Orang waste dari smelter yang namanya Tinslek, Bapak dan Ibu cek aja di online berapa laku. Jutaan ton menguap yang apalagi sisa kobatin, gitu kan. Terus kalau saya seperti Muiz, lakunya yang saya beli bukan yang G200 Gulfstream, saya beli yang Trans-Pacific pesawat saya. Persoalan, saya mau nggak maling gitu. Di situ titik soal. Dan kerugian itu 13.000, sebenarnya bukan pada titik Muiz kan. Ada Robert, RBT, PT-nya. Makanya ada anak muda idealis membangun kawasan di sana. Dan ingin mengembangkan pertanian dan mineral. Kau jangan bikin PT RBT, saya bilang. RBA, ngapain sampai PT? Itu real, terjadi ada PT RBA. Gitu. Kita udah memisah gitu. Mana yang abu-abu? Ada AON, dipanggil semua itu oleh Kejaksaan Agung. Waktu transisi ke 2024. Ada Henry Lee. Tapi kan mana yang lain-lain itu? Uang RBT itu dipanggil semua ketua partai teleponin ST Burhanuddin kok. Saya dapat ceritanya. Penegakan hukum. Tidak. Minyak sudah jelas seperti itu. Pahpohnya kan. Makanya fakta. Ketika saya di sisi Pak Jokowi 2012 masih gubernur. Pak kita ke Mabes TNI. Ngapain Mas Wan? Kuliah umum. Padahal saya punya ide yang jahat dalam tanda kutip. Selesai kuliah umum, kita pasang pelang logo Pergerakan Pertaubatan Nasional. Ada fotonya di sini kalau dibutuhkan ILC. Jokowi teken. Maksudnya apa Mas Iwan? Sudahlah berhenti ngomong korupsi. Berhenti kita ngomong korupsi. Why? Coba hitung kerugian intangible dari kita membicarakan korupsi itu. Nauzubillahi min zalik. Saya bertanya di atas kuadriliun, apa tadi? Kuadriliun, ini angkanya 18. Dan saya menduga intangible aset kerugian bangsa ini 1.000 kuintriliun. Karenanya saya berhenti. Kenapa Iwan pilih yang diam? Twitter saya tutup. Saya bikin konten bermain dengan otak saya dan saya nggak digigit kayak Bang Otman, ya kan? Karena dia nggak ngerti hewan, ya kan? Padahal otter itu jenaka, cerdas, setia, interaktif, lebih interaktif dari anjing misalnya. Saya berhenti. Karena kerugian yang dasar dari kita membicarakan korup, angkanya gila. Dan memang negeri ini kaya raya. Lah orang 2023 sampai 2018 sampai 2023 itu 1 kuadriliun. Jadi kalau saya katakan angkanya seperti itu nolnya, saya mungkin bukan berlebih. Lalu saya keluar air mata ketika Presiden Prabowo mengatakan, kalau orang marah, tapi saya keluar air mata gitu. Ketika beliau mengatakan, udahlah, yang korup-korup datang malam-malam bisik-bisik, lu setor aja deh, berapa? Dia bicara begitu bukan? Pernah begitu bukan? Kalau salah saya koreksi, Bang Karni. Air mata saya jatuh Pak. Kenapa jatuh? 21 Oktober 2012. Di markas besar TNI. Kenapa saya lakukan itu? Setelah itu digerakkan, dideklar, diteken Jokowi. 5 jenderal sidang saya. Ini Mabes TNI. Kenapa kamu bikin gerakan ini? Kan gak ada dalam rundown. Pak, TNI tulang bangsa. Tulang bangsa. Kalau TNI-nya benar dan merah putih, Anda berantas itu semua. Beres. Karena dominan warga kita itu mengerti hati nuraninya, mengerti rezeki berbeda. Dan mereka tidak ada yang ngamuk-ngamuk. Sehari sebelum Ramadan, Bang, saya berjalan, anak saya saksinya ada di sini. Seorang pemulung, kaku di bahan angkutannya. Kaku, belum sarapan.
Bahwa hari ini mencari 10.000 perak itu susah. Bapak dan Ibu. Susah. Sementara ada dajjal-dajjal. Dajjal Pak. Saya enggak mengatakan mereka manusia lagi. 1.000 kuadrilun dalam 5 tahun. Makanya supaya bangsa saya tidak tergerus. Auranya. Negatif terus. Saya lakukan itu. Sayang. Begitu kawan saya duduk presiden, lupa akan pertobatan nasional, dan kejokowian juga saya declare kala itu 15 Februari 2015 setelah saya ketemu waktu itu ADC Pak Sigit sama Pak Tony Udara sekarang. Jatah waktu 20 menit, saya 55 menit. Iya kan, karena ada acara presiden lain, saya dibully. Nah coba kalau dalam Pak Jokowi 10 tahun kita nggak membicarakan korupsi. Tidak. Saudara bisa mengatakan Bro Ron lebih parah. Saya rasa di mana kita bicara aura positif itu ada, alam mendukung itu. Selain tatanan hukum dijalankan. Hari ini apa yang terjadi? Rusak generasi. Datang pejabat baru, anak SD harus belajar matematik. Hari ini di tingkat SD itu, yang gembiraan tiada lagi. Lagu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, hilang. Kesedihan, kemarahan, kegalauan. Ketika Bang Faisal Basri meninggal, saya coba verifikasi. Perjalanannya ke Medan. Oke? Telat makan duren. Mobil nggak pakai AC, ada angin. Pulang ke rumah besok malam, panas tinggi, dibawa anak perempuannya ke rumah sakit. Harus diketeter. Cek darah, gula sangat tinggi. Direncanakan jam 8 operasi, subuh wafat. Saya perhatikan wajahnya. Semua kita yang membicarakan korup, kayak saya seperti negara nggak mampu menembus Nazarudin, kan waktu itu saya Skype Nazarudin. Semua kita, termasuk beliau Pak Said Didu, saya perhatikan. Dia pahlawan untuk kasus PIK. Ketika kita memproses, memverifikasi itu, kita dengan marah. Saya pun sekarang kalau ingat angkanya itu kan marah gitu. Marah adalah aura negatif Pak. Sementara yang maling, yang korup, mereka orangnya positif. Why? Steaknya aja tomahawk. Hotelnya kalau ada bintang 7, Ya, kita waktu saya Nazarudin pulang jalan kaki Pak. Hah, di rumah bagaimana? Besok makan apa? Anak bagaimana kuliah? Kan begitu. Makin tenggelam. Seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah untuk almarhum di Ramadan yang berkah. Ya. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Semua kebenaran.